Baik, kita akan lanjutkan pada video simulasi kita, ya. Nah, ini saya sudah meload paket tracer, ya. Saya punya topologi seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini? Nanti Anda bisa pelajari ini di praktikum, ya. Nanti ada kalau praktikum ada step by step-nya. Kalau saya ajarkan di sini nanti terlalu lama videonya. Oke, nah kita buat simulation di sini, ya. Ini ada komputer, ya. Ada PC 0, PC 1 dan PC 2. PC 0 ini IP address-nya 1111, ya. Tuh. Karena di sini kita masih belum ngomong IP address, ya, nggak apa-apa dah. 1111/8. Apa maksudnya, Pak? Nanti di apa namanya? Di ini berikutnya. Yang ini 112. Oke, saya kasih nama dulu 1112. Oke. Yang ini 13, ya. 1113/8. Oke. Nah, ini ada IP address-nya di sini. Oke, nah sekarang dari PC 0 atau IP 111 saya akan mencoba mengirimkan data ke ini PC 1 melalui switch, ya. Nah, perhatikan prosesnya. Di PC 1, ya, di PC 1 saya buka nih desktop, kemudian command prompt, ya. Oke, di sini perhatikan saya gunakan mode simulasi, ya. Saya gunakan mode simulasi, ya. Di sini saya ping 1112. Saya akan mengirimkan data dari sini ke sini. Oke. Datanya apa? Datanya ping. Ping ini pakai ICMP. Nanti kita akan pelajari di materi berikutnya di layar 3, ya. Nah, ketika ada data seperti ini, ya. Oh ya, sebelumnya kita lihat dulu ARP table-nya kosong. ARP table-nya kosong. Yang ini pun juga ARP table-nya kosong, ya. Jadi mereka belum saling kenal. Saat ini kedua komputer ini belum saling kenal. Nah, kemudian saya mau mengirimkan data dari 111 ke 112. Ya. Nah, karena mereka belum saling kenal, maka pertama mereka harus kenalan dulu agar tahu jalannya, ya. Oke, perhatikan, ya. Nah, di sini sudah saya set. Oke, ada paket ARP, ada paket ICMP, ya. ARP ini Address Resolution Protocol. Dia yang akan berkenalan dulu, ya. Setelah nanti dia berkenalan, dia tahu alamatnya, dia tahu jalurnya, maka berikutnya paket ICMP-nya, ping-nya baru akan dikirimkan. Ya. Oke, kita lihat di sini pada manageable switch-nya. So, MAC address table masih kosong, ya. Ya, oke. Di sini masih kosong, di sini masih kosong RP table-nya, di sini MAC address table-nya atau CAM tadi kita kenal dengan CAM table dia masih kosong juga. Ya, oke. Pertama kali paket meluncur. Yes. Oke, ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini dia menerima paket. Pengirimnya siapa? 0090. 0090 ini adalah si pengirim, ya. Coba kita lihat paketnya. Ya. Ini adalah pengirimnya dari komputer ini. IP-nya 1111, dia 0090 0C8B 0D 0D 8D 0D. Betul. Kemudian dia mengirimkan paket pada alamat FFFFFFF. Ini adalah paket broadcast, ya, paket broadcast. Kenapa kok di broadcast? Karena dia nggak tahu si 112 ini di mana. Jadi ibaratnya Anda masuk ke sebuah ruangan yang belum pernah Anda kenal sebelumnya. Di ruangan itu banyak orang, Anda mau ketemu dengan yang namanya Johan misalnya. Nah, maka Anda berteriak, ada yang namanya Johan di sini, gitu, ya. Nah, yang namanya Johan akan merespon, yang lainnya enggak. Nah, mekanisme itu digunakan pada network sama, oke. Nah, sampai di sini si apa namanya switch ini tahu ada paket 0090 ini dari komputer PC 0, ya. Itu dari ini portnya, dari FA01 itu. FA01 ini apa? Nah, nanti kita bahas di praktikum. Oke, berikutnya. Nah, perhatikan ada dua paket yang terkirim karena dia menggunakan broadcast. Kalau kliennya 10, ya maka akan ada 10 paket yang terkirim broadcast.
gitu ya. Nah, kita kembali ke paketnya lagi, kita lihat paket ini ya, ini dia dikirimkan ke semuanya dari ini. Pengirimnya ada, penerimanya nggak tahu ya, maka dia di broadcast. Nah, dia mencari si ini, si 12. Karena switch-nya nggak tahu 12 itu di mana, maka di broadcast ke semuanya. Spread gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Cam table-nya masih kenal dengan yang satu aja, yang dua belum kenal. Karena apa? Karena datanya baru nyampe, belum dibalikin. Nah, kita lihat di sini, pada PC2, ini datanya disilang. Artinya datanya di drop. Gitu. Karena apa? Karena ini bukan tujuan dari paket yang dikirimkan. Ya, oke. Nah, dia balik lagi di sini, paketnya. Kita cek. Nah, sekarang dia tahu, oh ternyata ada MAC address ini di FA1. FA0 untuk 1 itu ya. Nah, jadi sekarang si switch-nya sudah tahu. Oh, kalau yang FA1 itu terhubung ke MAC address sekian, kalau FA0 itu terhubung ke MAC address sekian. Oke, sekarang switch-nya tahu. Nah, maka karena tadi paketnya dari pengirimnya dari ini, maka dia dikirimkan ke PC0 melalui FA1. Tidak lagi di broadcast, perhatikan. Tidak lagi di broadcast. Kenapa? Karena dia sudah tahu jalannya. Gitu ya. Tadi kan FA1 itu jalur untuk PC0. Paket ini tujuannya adalah PC0, maka dia akan dikirimkan ke PC0, tidak di broadcast lagi. Nah, sekarang kita lihat di PC0 ya. Kita lihat di PC0 di sini. Nah, perhatikan dia sudah kenal nih. Oh, ternyata 1112 PC1 ini ya, itu MAC address-nya sekian. Kenal ya? Nah, berikutnya adalah paketnya dikirimkan. Tes, ICMP-nya kirim, ping-nya kirim nih. Nah, kita lihat, cek paket ini. Paket ini berasal dari ini, dari PC1, tujuannya adalah ke PC2. Gitu. Tujuannya ke PC2, dari PC1, tujuannya ke PC2. PC2, dari PC0 ke PC1, PC0 ke PC1. Nah, PC0 ada di FA1, PC1 ada di FA0. Tadi. Oke, ini ya. Maka paket ini tidak dikirimkan ke PC2. Tidak dikirimkan ke sini, langsung dikirimkan ke tujuannya. Karena dia sudah tahu. Oke? Tidak diprotes lagi. Nah, paket ICMP itu untuk melihat apakah kita terhubung dengan tujuan. Ya, kalau terhubung, ya maka dia akan memberikan respon reply seperti ini. Nah, reply, ya, reply dari tujuan kita, waktunya 5 milisecond, oke, dan seterusnya, seperti itu. Oke, ya. Jadi di sini kita tahu bahwa pertama kali dia akan dikirimkan secara broadcast menggunakan alamat FFFF tadi. Seperti itu. Jadi analoginya Anda masuk ruangan, Anda nggak kenal, di situ banyak orang, Anda teriak, di sini ada nama Johan gitu ya. Yang bukan nama Johan, dia akan cuek. Gitu. Yang nama Johan, dia akan respon, saya Johan. Nah, setelah itu kan tahu bagaimana Anda menuju ke saya. Nah, baru paketnya bisa dikirimkan. Seperti itu. Oke? Semoga jelas penjelasan saya ya. Kemudian nah, ini saya hanya berhubungan dengan dengan beberapa hanya dengan akses point saja. Padahal di saat ini ada beberapa device yang juga terhubung ke WiFi yang sama ya. Nah, karena saya nggak kenal, ada laptop saya satunya, ada HP ya. Nah, gitu. Karena komputer saya tidak berkomunikasi dengan mereka, maka ya kita nggak saling kenal. Nah, maka akan saya coba untuk berkomunikasi dengan mereka ya. Saya akan cari sebentar. Saya akan cari. Nah, baik, ini ada software kecil namanya IP scanner ya. Nah, ini untuk mengetahui ada device apa aja di network kita ya. Sini IP address saya masukkan 192
811 karena saya pakai 124 ini ya sampai 255. Di sini sampai 254. Kenapa kok 254 Pak? Kenapa kok 255? Nah, nanti kita akan pelajari topik berikutnya ini. Start. Oke, perhatikan. Nah, yang biru-biru ini adalah IP yang digunakan untuk device. Ada perangkat lain. Ya, ini ada HP, ada laptop, ya. Yang lain. Nah, oke, yang merah-merah berarti dia IP-nya kosong, nggak ada yang pakai. Nah, prosesnya sama, ya. Ini dia mengirimkan ping dari IP komputer saya ke IP 1 sampai IP 254 di looping, gitu ya. Nah, dia mengirimkan ping, kemudian kalau ada yang pakai IP itu dia akan balas reply. Prosesnya sama persis seperti yang tadi kita jelaskan pada paket tracer ya. Oke, laporannya ada alive host, ada 4 alive host ya. Maka kalau di sini saya refresh ARP table saya, harusnya saya akan kenal dengan 3 device yang baru ya. 1 2 3. Loh Kak, tadi kan 4 Pak katanya alive host-nya. Ya, yang satu kan sudah kenal ini si modemnya dia sendiri. Gitu. Ya. Oke, jadi saya kenal, saya ping, kemudian dia membalas. Di dalam paket balasannya itu ada informasi tentang IP address-nya dia dan IP MAC address-nya dia. Jadi saya tahu sekarang. Nah, maka selanjutnya ketika saya mau berkomunikasi dengan perangkat-perangkat ini, ya sudah tahu jalurnya. Oh, yang ini ada di sini, yang ini ada di sini jalurnya. Seperti itu. Baik, demikian untuk materi kita kali ini. Kemudian, oke, recap. Ya, jadi di sini tadi sudah belajar tentang LLC tadi, ya, ada mekanisme untuk CSMA/CA, collision avoidance dan CD, ya, collision detection. Nah, mekanismenya nanti detailnya bisa Anda lihat di video setelah ini. Kemudian kita juga belajar ada namanya MAC address, ya. MAC address itu untuk pengiriman data pada layer 2. Nah, ini kita akan nanti pengiriman data pada sub network yang sama. Nah, ini nggak bisa antar sub network nanti. Seperti itu. Kemudian ada frame juga, ada frame, ya, ada paket data itu ada IP destination, ada IP source, MAC destination, MAC source, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kita demonstrasikan, kita coba menggunakan ping, ya, paket ICMP. Oke, sekarang silahkan Anda buka e-learning-nya, Anda isi diskusi 3 di sana. Tugasnya adalah analisa ARP table pada komputer Anda, ya. Jadi ini Anda cukup buka CMD, Anda ketikkan ARP-A, kemudian Anda lihat di sana ada berapa device yang terhubung. Kemudian Anda coba download software IP scanner, ya, untuk scan network yang Anda gunakan itu ada berapa device. Nanti kalau ada device lain, misalnya HP atau ada komputer yang lain di sana, maka harusnya di ARP table Anda akan muncul dia. Gitu, karena mereka sudah berkomunikasi sebelumnya. Oke, baik. Seperti biasa, apabila ada pertanyaan, silakan Anda kirimkan langsung di Telegram grup kita untuk kita bahas bersama, ya. Jadi tidak perlu menunggu saya untuk membahas. Apabila ada rekan-rekan mahasiswa yang lain yang mengerti jawabannya, silakan langsung dibalas saja, tidak apa-apa. Oke, demikian. Terima kasih telah mengikuti kuliah kita untuk topik data link layer ini. Sampai jumpa lagi pada topik selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.